Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek database kami. Di sini proyek database kami mengenai database perpustakaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Cindy Sitanggang, NIM 192406035. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan dalam pembuatan proyek database ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah menentukan nama tabel dan atributnya. Di sini kami akan buat 5 tabel. Tabel pertama yaitu tabel anggota. Atributnya ada nama anggota, varchar. Varchar itu tipe datanya, ID anggota varchar, umur, int. Umur tipe datanya int, karena umur itu kan angka, jadi kalian pakai tipe data yang int. Alamat varchar, status varchar, terus primary key-nya nama anggota. Kemudian yang kedua tabel buku, sama kayak tabel anggota, ada atributnya juga. Di sini atributnya ada kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit, tahun terbit, dan primary key-nya kode buku. Kemudian yang ketiga itu ada tabel petugas. Tabel petugas, atributnya ada nama petugas, ID petugas, jadwal petugas, kegiatan petugas, asal daerah, dan primary key-nya di sini nama petugas. Yang keempat ada tabel pinjam balik. Di sini tabel pinjam balik ada atributnya ada nama anggota, kode buku, ID petugas, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan primary key-nya ID petugas. Dan tabel terakhir yaitu ada tabel rak buku. Atributnya ada ID rak, jenis buku, nama petugas, jumlah buku, kapasitas maksimal, dan primary key-nya kami buat yaitu ID rak. Setelah membuat tabel, langkah kedua yaitu kita memasukkan datanya. Jadi kan tadi kita udah buat tabelnya dulu, terus setiap tabel itu kita buat data, dan di sini kita akan buat 50 data yang akan dimasukkan ke dalam tiap tabel. Yang pertama di tabel anggota. Ini contoh-contoh data yang kami masukkan. Nah, jadi data yang dimasukkan itu juga harus urutannya harus sesuai sama yang atributnya. Jadi kan tadi setiap tabel ada atributnya. Dan yang kita masukkan datanya itu kita masukkan harus sesuai atributnya gitu. Urutannya harus sama. Kayak misalnya pertama atributnya ada nama, jadi yang pertama dimasukkan itu namanya gitu. Yang kedua ada tabel buku, sama kayak tabel anggota juga. Ini contoh data yang dimasukkan. Ini tabel pinjam balik. Terus terakhir ada tabel rak buku. Nah, setelah memasukkan data tiap tabel, langkah selanjutnya adalah kita menampilkan data yang telah diinput. Jadi kan tadi kita udah buat kita input datanya. Terus kita mau tampilkan, jadi biar lebih rapi dia. Jadi kita tampilkan dengan cara yaitu select from anggota. Ini, jadi dia kan kayak lebih rapi gitu nampaknya. Yang pertama tabel anggota, yang kedua ada tabel buku. Nah, jadi sama caranya dengan cara kita ketik select from buku. Kan tadi select from anggota, jadi dia kayak select from nama tabelnya gitu. Sama kayak tabel buku. Yang ketiga ada tabel petugas. Yang keempat ada tabel pinjam balik. Yang terakhir ada tabel rak buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putra dengan NIM 192406039 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang inner join. Inner join adalah penggabungan atau pengelompokan dua tabel. Di sini saya mengelompokan tabel anggota dan tabel pinjam balik. Itu pengelompokan dua tabel terdapat nama anggota, ID anggota, buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Selanjutnya adalah tahap normalisasi. Normalisasi adalah proses penggabungan atribut data yang membentuk entitas sederhana. Contohnya pertama 1NF. Pada 1NF adalah terdapat tabel
yang digabungkan seperti normalisasi, yaitu tabel yang digabungkan dan tabel anggota dan tabel pinjam balik. Yang kedua yaitu 2NF. Tahap 2NF adalah tahap pengelompokan dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel pinjam balik. Yang ketiga yaitu tahap 3NF. Tahap 3NF ini adalah tahap yang dilakukan untuk mengelompokkan tabel yaitu menjadi tiga, yaitu tabel anggota, di mana tabel anggota terdapat nama anggota, ID anggota, umur, alamat, status. Sedangkan yang kedua adalah tabel pinjam balik. Pada tabel pinjam balik terdapat nama anggota, kode, ID, tanggal pinjam dan tanggal pengembalian. Dan tabel yang ketiganya adalah tabel lengkap dari tabel anggota dan tabel pinjam balik. Yang terdapat pada tabel lengkap peminjaman adalah nama anggota, kode buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Selanjutnya adalah DFD. DFD atau data flow diagram adalah jenis diagram yang menunjukkan pengarahan akan informasi dari suatu tempat ke tempat. Contohnya yaitu pada tabel anggota. Di sini terdapat sistem perpustakaan. Pada sistem perpustakaan ini terdapat jalan atau alur menuju suatu petugas, yaitu anggota, sistem. Pada anggota terdapat jalur ke sistem perpustakaan. Di sistem perpustakaan menuju ke buku. Selain buku terdapat lanjutan dari tempat pengambilan dan peminjaman balik. Pada peminjaman balik terdapat pengembalian data ke sistem perpustakaan, dan sistem perpustakaan mengembalikan ke petugas. Petugas ini adalah selaku jalur untuk mengembalikan atau jalur peminjaman dari anggota ke buku. Pada anggota terdapat nama anggota, ID anggota, umur, status, dan alamat. Pada sistem peminjaman, pada anggota melalui sistem perpus ke buku, sedangkan buku langsung ke peminjam balik, dan peminjam balik langsung ke petugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD atau Entity Relation Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek. Contoh, di sini ada anggota selaku mahasiswa peminjam, ada petugas dan buku pinjam balik dan rak buku. Jalurnya di sini pada anggota menuju ke pinjam balik terdapat pinjam balik, lalu dilanjutkan ke buku lalu diolah oleh petugas dan mendata antara buku sama petugas dan dilayani untuk memiliki satu tempat yang akan diambil. Contoh, anggota lalu petugas. Di antara anggota dan petugas terdapat suatu objek, itu melayani. Melayani maksudnya sebagai perantara antara anggota, petugas, buku, dan tempat buku. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.